Selamat datang di channel YouTube Radika TC. Di video kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara menguras air radiator, kemudian membilas, lalu mengisi kembali air radiatornya. Nah, air radiator itu sangat penting selama pemakaian mobil. Air radiator lama-kelamaan akan muncul kerak atau semacam karat yang ada di saluran pendinginan. Nah, alangkah baiknya kita sering melakukan pengecekan atau melakukan pengurasan, kemudian kita isi dengan air radiator yang baru. Jadi ketika nanti di perjalanan kita jangan sampai sistem pendinginan kita tidak bekerja maksimal sehingga terjadilah overheating atau panas berlebihan yang disebabkan karena air radiator itu sendiri yang mengandung korosi atau karat sehingga dapat menyumbat di saluran pendinginan kita. Nah, maka dari itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sering-sering melakukan pengecekan dan menguras air radiator secara berkala. Oke, simak terus video saya sampai selesai. Selamat menonton. Ini mesin saya menggunakan air keran biasa ya, sudah tidak menggunakan coolant. Sebenarnya itu terserah teman-teman ya, mau mobilnya dikasih coolant atau dikasih air keran itu tidak masalah. Yang penting itu selama pemakaian kita harus sadar akan pentingnya merawat radiator itu sendiri. Kalau kita menggunakan air biasa atau air keran, ya kita harus sering-sering untuk menguras. Jadi secara berkala kita jadwalkan untuk pengurasan air radiatornya, kemudian diganti dengan yang baru. Kalau menggunakan coolant bagaimana? Kalau coolant itu biasanya durasi waktunya agak lama karena coolant itu titik didihnya tinggi sehingga tidak mudah kotor atau tidak mudah menguap karena berbeda dengan air keran biasa. Kalau air keran biasa itu titik didihnya lebih rendah daripada coolant. Nah, maka dari itu harus kita sering-sering cek air radiator kita kalau memang menggunakan air keran biasa karena terjadi penguapan. Nah, dengan terjadinya penguapan tersebut, maka volume air radiator yang ada di dalam mesin akan lama-kelamaan akan berkurang. Selain kita mengecek volume, kita harus menjadwalkan untuk menguras air radiator tersebut. Oke, langsung saja saya praktekkan. Yang pertama kita lakukan yakni harus membuka keran pembuangan air radiator yang ada di bawah sana ya. Di bawah sana itu ada keran pembuangan. Oke, saya lepas dulu kerannya. Jangan lupa buka tutup radiator ya, ini ya, agar airnya dapat mengucur. Ini keran yang saya buka tadi, kerannya bentuknya seperti ini. Mungkin di mobil lain bentuknya berbeda ya. Nah, itu airnya sudah mulai keluar. Tunggu sampai benar-benar habis ya. 2000 years later. Kayaknya sudah mulai habis. Oke, selanjutnya kita isi atau kita bilas menggunakan air keran. Nah, ini kita ambil selang dan masukkan ke ini ya, lubang pengisian ya, ditutup radiator ini. Kita buka kerannya perlahan-lahan aja. Oke, bisa kita lihat nanti air akan keluar dari bawah sana. Nah, tuh kita bisa lihat airnya mulai keluar. Kita bilas terus menerus, kalau bisa ini tambah kita tekanannya agar lebih deras.
kita bantu menggunakan mesin, yakni caranya menstart mesin ya. Jadi air yang masuk ke dalam radiator ini yang saya isi ini akan disirkulasikan ke dalam water jacket ini ya. Jadi mesin ini ada water jacketnya untuk mendinginkan mesin. Nah, kita bisa memaksimalkan pembilasan ini dengan menggunakan bantuan mesin. Jadi mesin kita nyalakan, nanti proses pembilasan akan lebih baik lagi. Oke, saya start mesinnya ya. Oke, mesin sudah saya nyalakan. Yang paling penting jangan sampai air keran ini ditutup ya, kerannya ya. Air yang masuk ke dalam radiator ini kerannya harus selalu terbuka dan mengalir terus. Jangan sampai berhenti karena ini kondisi mesin menyala. Jadi bahaya kalau kita menyalakan mesin dalam keadaan di water jacketnya tidak ada air radiator. Ini proses pembilasan, jadi air keran kita masukkan ke radiator, kemudian mesin kita start. Nah, terjadilah pembilasan di dalam water jacket dengan bantuan mesin. Tunggu air yang keluar ini benar-benar bening. Bisa kita cek ke bawah. Nah, ini kelihatannya bening ya teman-teman ya. Kalau memang sudah dipastikan bening, kita bisa menghentikan pembilasan ini dengan cara kita matikan mesin mobil terlebih dahulu ya. Kita matikan. Nah, kemudian kita tutup keran ini ya, keran airnya ya. Kita ambil. Nah, ini bisa dipastikan di dalam saluran pendinginan atau water jacket yang mengelilingi mesin ini insya Allah bersih, jadi aman. Untuk proses selanjutnya ya, ini kita akan mengisi air radiator yang baru melalui ini ya, lubang ini ya, lubang tutup radiator ini. Jangan lupa ini keran pembuangannya kita pasang lagi ya teman-teman ya. Kalau kita lupa memasangnya nanti airnya akan lolos keluar kembali, jadi tidak ada pengisian. Jadi hati-hati kerannya jangan sampai lupa dipasang. Oke. Agar tutup kerannya lebih kencang, lebih kuat, kita menggunakan tang ya. A few moments later. Oke, jika sudah dipastikan keran pembuangan yang ada di bawah benar-benar terpasang dengan sempurna, kita bisa mengisi ini ya, radiator menggunakan air keran. Kita isi sampai penuh, coba kita cek. Ini masih dalam proses pengisian. Nah, ini airnya belum sampai penuh ya. Oke, lebih baiknya lagi kita start mesin mobil ya untuk memastikan, karena dengan kita men-start mesin mobil, air radiator yang baru kita isi akan benar-benar bersirkulasi di water jacket. Oke, saya start mesin terlebih dahulu ya teman-teman, untuk memastikan apakah sudah benar-benar penuh water jacketnya. Nah, ini kita lihat, ini airnya masih belum penuh di sini ya, kita harus isi sampai penuh. Nah, dengan begini mesin mobil kita start, air radiator yang baru kita isi akan bersirkulasi dan menyebar ke seluruh water jacket yang ada di mesin mobil. Ini airnya akan saya tambahi.
Nah, ini kelihatannya sudah penuh teman-teman. Kita hentikan pengisian kalau memang sudah penuh ya. Kita lihat ini airnya bersirkulasi, karena dengan kita mencetat mesin mobil, kita lebih mudah untuk menyebarkan air yang baru kita isi ke seluruh water jacket yang ada di mesin. Jika memang demikian, pengisian bisa kita pastikan selesai dan proses pengurasan air radiator berhasil teman-teman. Kita pastikan tunggu beberapa menit apakah air ini akan berkurang atau tetap di batas ini ya. 2,000 years later. Lebih baiknya sih kita isi sampai penuh, tidak masalah. Oke, ini akan saya tambahi sedikit. Nah, ini kelihatannya sudah penuh. Oke, ini proses pengisian air radiator sudah selesai. Nah, ini airnya sudah nggak turun ya. Water jacket yang ada di dalam mesin ini sudah terisi oleh air radiator. Nah, ini boleh baru kita tutup radiatornya ya teman-teman ya. Oke, proses pengisian selesai. Jangan lupa untuk keran pembuangannya yang tadi kita pasang, kita cek apakah ada tetesan air. Nah, ini enggak ada tetesan air ya teman-teman ya, berarti ini untuk keran pembuangan aman, terpasang dengan sempurna. Nah, kalau untuk air yang ada di reservoir tank ini bisa kita ganti dengan cara melepas reservoir tank dari mesin. Nah, kita lihat airnya bergerak ya teman-teman, warnanya agak kekuningan. Bisa kita cuci biar sekalian bersih untuk reservoirnya. Nah, ini reservoir tank ada batas minimal dan batas maksimal ya. Kalau batas maksimalnya ya ini di garis ini. Kita mengisi air radiatornya kalau bisa sampai batas ini saja. Ini reservoirnya akan saya isi. Oh, ini kelihatan sudah berada di batas maksimal ya teman-teman ya. Nah, kita pasang kembali ke dudukannya ya. Coba kita buka tutup radiatornya kembali untuk mengecek apakah airnya turun, berkurang, atau tetap berada di ini ya, di leher ini, tutup radiator ini ya. Nah, airnya masih berada di batas ini, di leher tutup radiator. Berarti ini pengisian air radiator yang ada di mesin atau water jacket ini sudah volume sudah memenuhi, jadi aman. Oke, kita bisa pastikan pengurasan, pembilasan, dan pengisian air radiator kembali berhasil teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah selesai cara bagaimana menguras air radiator, kemudian membilas, kemudian mengisi lagi air radiator dengan yang baru. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.